Halo teman-teman semua, di video ini Mimin akan mencoba untuk membawakan alur cerita Wudong Qiankun versi novelnya. Buat kalian semua yang penasaran dengan kelanjutan perjalanan Lindong, kalian bisa mengikuti spoilernya di sini. Dan buat kalian yang suka dengan alur cerita Wudong Qiankun di sini, like video ini dan subscribe channel Mimin ya. Kita mulai ya. Di kedalaman pegunungan, puncak gunung bersilangan dan topografi cukup rumit. Dahulu kala, petir telah turun dan dengan paksa merobek puncak gunung itu terus-menerus sebelum secara bertahap terbentuk menjadi lembah guntur hari ini. Mungkin karena cahaya petir, seluruh lembah guntur dipenuhi dengan aura petir. Banyak binatang setan di lembah gunung bermutasi karena ini. Tidak hanya mereka bisa datang dan pergi seperti angin, mereka juga bisa memuntahkan guntur. Mereka jauh lebih sulit untuk dihadapi. Kabut tebal yang merembes ke lembah adalah halangan besar bagi pandangan seseorang. Lembah guntur yang awalnya damai seketika sangat ramai. Sementara itu, demonic beast mengeram samar bergema di seluruh lembah. Berbagai jenis ramuan roh tumbuh di dalam lembah dan bahkan di daerah luar. Dan orang-orang tidak ragu-ragu untuk mengambil apapun yang mereka lihat. Oleh karena itu, segera setelah mereka memasuki lembah guntur, kekacauan dan kebingungan meletus di tempat ini. Itu karena kemungkinan besar beberapa orang telah diserang oleh demonic beast, menyebabkan seseorang merasa putus asa dengan kecemasan. Saudara Lindong, harta yang sebenarnya jauh di dalam lembah. Namun, ada banyak binatang iblis di sepanjang jalan dan juga dipenuhi dengan kabut beracun. Bahkan, praktisi setengah langkah ke panggung nirvana harus melangkah hati-hati. Karena kita berada di perahu yang sama, bagaimana kalau kita ke sana bersama-sama lebih dahulu? Ucap Liu Yuan melirik ke sekeliling yang berasap sebelum dia berbalik dan meminta Lindong dengan senyuman. Baiklah, ucap Lindong. Sebagai tanggapan, Lindong tidak keberatan. Wilayah bagian dalam dari lembah guntur batu dilapisi dengan bahaya, dan jika mereka bersekutu untuk sementara waktu, itu akan menjadi jaminan tambahan baginya. Selanjutnya, Kekaisaran Millennium Ice atau Xuanbing dan Kerajaan Great Crow atau Wu Besar seharusnya juga langsung bergegas menuju wilayah dalam. Oleh karena itu, jika dia terlambat ke sana, dia mungkin bahkan tidak akan mendapatkan sisa-sisa sedikit pun. Ayo pergi, ikuti saya, ucap Lindong berbalik sebelum dia memanggil Moling, Motei dan yang lainnya. Saat ini Lindong dianggap sebagai pemimpin kelompok dan bahkan Motei mengikuti instruksinya. Setelah Lindong, Lingxi, dan Liu Yuan membentuk aliansi sementara, tanpa basa-basi lagi, mereka segera menuju ke wilayah dalam dari lembah guntur batu. Setelah itu, beberapa orang dari kota yang cukup cerdik dengan cepat mengikuti di belakang. Ada banyak jalan-jalan setapak batu di lembah guntur batu, dan itu tampak seperti labirin. Untungnya, Liu Yuan dan yang lainnya telah mengumpulkan sedikit informasi di tempat ini dan segera mengambil alih, memungkinkan Lindong untuk memiliki perjalanan yang cukup santai. Pada saat yang sama, binatang iblis yang sesekali meluncur ke arah mereka segera dibunuh. Lindong dan yang lainnya mempercepat langkah kaki mereka saat mereka menuju wilayah terdalam lembah guntur batu. Sementara itu, banyak jejak dan mayat demonic beast. Mereka kemungkinan telah ditinggalkan oleh dua kerajaan peringkat tinggi di depan. Kira-kira 10 menit kemudian, pemandangan yang berbeda akhirnya membentang di jalan batu berkelok-kelok. Itu adalah penghalang petir yang padat. Di dalam penghalang, percikan terus berkelap-kelip dan mendarat di tanah, menyebabkan suara berderak meletus. Lindong merasakan undulasi getaran yang sangat tangguh dari penghalang petir. Segera matanya berubah sedikit lebih serius. Saudara Lindong, ini adalah penghalang pelindung yang dibentuk oleh batuan guntur setelah menyerap petir di dalam lembah guntur, dan itu sangat kuat. Di bawah awan mendung, kekuatan penghalang petir akan melonjak beberapa kali, dan bahkan seorang praktisi panggung nirvana akan merasa sulit untuk menyeberang. Untungnya akan ada beberapa hari setiap bulan di mana awan badai akan menghilang. Oleh karena itu, banyak orang akan memasuki wilayah bagian dalam saat itu, ucap Liu Yuan. Lindong akhirnya mengerti mengapa kerajaan tingkat tinggi itu tidak datang lebih awal dan memilih untuk menunggu hari ini. Ternyata itu karena penghalang petir di lembah guntur. Saudara Lindong, hanya praktisi setengah langkah ke panggung nirvana yang dapat menyeberangi penghalang petir ini. Saya khawatir kalian semua harus menunggu di belakang, ucap Motei berpaling ke Lindong sebelum dia melirik ke trio Moling dan berkata, tidak apa-apa, ucap Lindong tersenyum sambil menggelengkan kepalanya sebelum dia dengan lembut memberitahu Moling dan yang lainnya. Tetap di belakangku, ucap Lindong. Selama ini, Moling dan yang lainnya telah mengikutinya dan mereka sering membantunya. Lindong secara alami tidak ingin mengecualikan mereka dan meninggalkan mereka. Ketika mereka mendengar kata-kata Lindong, Moling dan yang lainnya cukup tersentuh ketika mereka segera menganggukkan kepala mereka. Berdiri di samping, Lingxi, Liu Yuan dan yang lainnya segera lepas landas dan menuju ke penghalang petir yang dipenuhi oleh percikan api.
Setelah mereka menerobos, suara-suara segera meletus dari dalam penghalang petir. Lindong juga tidak menunda-nunda. Dengan gelombang tangannya, dia segera melangkah ke penghalang petir. Dengan jentikan pikirannya, aliran Devouring Force diam-diam muncul. Sebelum itu benar-benar menyelimuti Molling yang gugup dan yang lainnya. Devouring Force seperti perisai yang tak terlihat. Ketika percikan api terang itu menyentuh perisai yang dibentuk oleh Devouring Force, mereka menghilang secara diam-diam. Setelah energi petir itu dimakan oleh Devouring Force dan disempurnakan olehnya, itu dengan lembut mengalir melalui tubuh Lindong dan diserap paksa oleh Lindong. Sebelumnya, ketika dia melatih Great Sun Thunder Body, Lindong telah menyerap energi petir juga. Oleh karena itu, ini adalah hal yang sederhana baginya. Berkat sifat magis dari Devouring Force, penghalang pencahayaan ini yang mampu menghalangi praktisi setengah langkah ke panggung Nirvana benar-benar tidak berguna. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menyeberangi penghalang petir. Hanya dalam beberapa menit, Lindong dengan aman membawa Molling, Little Flame dan sisanya. Setelah itu, dia berbalik untuk melihat Motei dan sisanya yang rambutnya sekarang berdiri karena listrik. Setelah semuanya melewati penghalang petir, mereka semua menghela nafas lega. Di depan Lindong dan yang lainnya, ada lembah raksasa. Di tengah tempat itu, berdiri sebuah kuil batu yang sangat besar. Kuil batu itu sedikit hancur, sepertinya sudah ada sejak lama. Dan ini adalah tujuan akhir Lindong dan sisanya. Dan yang disebut kunci kuno misterius juga pasti berada di dalam kuil batu besar itu. Kita akhirnya tiba. Semua orang, imbalan yang akan kita dapatkan akan bergantung pada keberuntungan kita masing-masing, ucap Liu Yuan tanpa sadar tertawa saat dia menatap dengan penuh semangat pada kuil batu. Kemudian dia segera mengambil alih sebelum dia memerintahkan anak buahnya dan memimpin menuju kuil batu. Saat ini, pintu kuil batu sudah terbuka. Itu mungkin karena dua kerajaan peringkat tinggi, bahkan ada jejak kaki di dekatnya. Bagian dalam kuil ini sangat besar. Kelompok Lingxi dan sisanya segera masuk. Mereka berpencar untuk mencari harta. Untuk sementara, sepertinya mereka semua benar-benar sibuk dengan dunia sendiri. Mari menuju ke arah ini, ucap Lindong tidak tinggal lama. Matanya melirik koridor berselang-seling, sementara kilatan melintas di matanya. Lalu dia melambaikan tangannya sebelum dia langsung pergi. Berdiri di belakangnya, Molling dan keduanya dengan cepat mengikuti di belakang. Setelah beberapa saat ragu, Motei, Tang Xuan, dan Liu Xuan dengan cepat mengikuti di belakang juga. Sepertinya, menurut mereka, akan lebih aman untuk mengikuti di belakang Lindong saat ini. Lindong dan yang lainnya berjalan di sepanjang koridor, sementara matanya cerah. Samar-samar bahkan ada sedikit kegembiraan di wajahnya. Tepat setelah memasuki kuil batu, dia bisa merasakan kemarahan energi mentalnya. Lindong tahu bahwa energi mentalnya hanya akan bertindak dengan cara seperti itu setelah mendeteksi objek jiwa surgawi yang terkait erat. Terbukti, hanya ada satu objek yang bisa menggoda energi mental Lindong. Itu adalah pohon roh simbol surgawi yang dia impikan. Setelah beberapa menit, mereka akhirnya berhenti perlahan. Kemudian, ruang batu yang luas muncul di depan Lindong dan yang lainnya. Kamar batu ini dipenuhi dengan gelombang kejut energi yang menakutkan, sementara bau obat yang kuat terus muncul. Sepertinya, ini adalah ruang penyimpanan yang digunakan untuk berbagai pil eliksir. Sementara itu, mata Lindong menyapu ruangan luas ini sebelum akhirnya berhenti di tengah ruangan. Di tempat itu ada pohon kuning kecil. Melihat dari kejauhan, berbagai cabang tampaknya membentuk simbol surgawi yang misterius. Samar-samar, sepertinya itu memiliki kemampuan magis untuk berkomunikasi dengan surga. Pohon roh simbol surgawi. Ketika dia melihat pohon kuno ini, mata Lindong langsung menyala. Gelombang kejut energi yang menakutkan menyebabkan Motei dan sisanya menjadi kaget. Segera nafas mereka terengah-engah saat mereka menatap ruang batu yang diisi sampai penuh dengan ramuan. Lindong menghela nafas lega sebelum dia perlahan-lahan berjalan ke ruang batu. Ketika dia masuk, dia akhirnya menyadari seberapa besar ruang batu ini. Meskipun ada banyak ramuan yang tersebar di ruang batu, Lindong tidak tertarik pada mereka. Sebaliknya, matanya terpaku pada pohon roh surgawi di dekatnya saat kecepatannya tiba-tiba meningkat. Molling dan sisanya mengikuti di belakang Lindong. Mereka menyadari target Lindong. Segera kekaguman melintas di mata mereka. Keberuntungan saudara Lindong sangat bagus. Ketika berita tentang pohon roh surgawi bocor, tidak ada yang tahu jika itu benar. Namun, kami tidak pernah menduga bahwa kami akan bertemu itu setelah memasuki tempat ini, ucap Motei tersenyum, sedikit iri pada matanya. Dia secara alami menyadari kelangkaan pohon roh simbol surgawi. Namun, dia tidak bodoh untuk merebutnya dari Lindong. Segera dia berbalik sebelum dia dengan hati-hati menyimpan beberapa ramuan yang bagus ke dalam tasnya. Jika dia menjual barang-barang ini di luar, itu akan menghasilkan sejumlah besar pil nirvana.
Langkah kaki Lindong akhirnya berhenti di depan pohon roh surgawi. Dia bisa dengan jelas melihat bahwa ada pola-pola halus yang tertulis di seluruh cabang pohon roh simbol surgawi. Pola-pola ini tampak seperti mahakarya langit. Mereka tampak alami, namun ajaib dan memancarkan sensasi memabukkan. Saudara Lindong, jika Anda menginginkannya, Anda harus segera menyimpannya sebelum sesuatu terjadi, ucap Motei mengambil selusin eliksir berharga dan dia berbalik untuk mengamati ekspresi Lindong sebelum tersenyum dan mengingatkannya. Lindong tersenyum, matanya berkedip, namun dia tidak segera bergerak. Apakah Anda berpikir bahwa anjing kecil seperti Anda memiliki kualifikasi untuk menikmati objek luar biasa seperti itu? Ucap sesosok dengan tawa dingin tiba-tiba memantul di ruang batu yang luas. Siapa itu? Ucap Motei dan sisanya berjaga-jaga. Segera, semua kekuatan Yuan dalam tubuh mereka menyembur keluar saat mereka dengan takut berteriak. Setelah itu, sosok seperti hantu hitam melesat di udara sebelum berhenti di tengah udara. Dia melihat ke bawah pada Motei dan yang lainnya dengan menyeramkan sebelum dia mengejek. Karena fakta bahwa kalian telah menunjukkan jalannya padaku, aku tidak akan membunuhmu. Pergilah sekarang. Ucap sosok hitam itu menginjak kakinya saat aura megah menyembur keluar, segera menyebabkan ekspresi Motei dan lainnya berubah saat mereka tanpa sadar berteriak, "Panggung Nirvana!" Sial, dari mana orang itu berasal? Itu benar-benar praktisi panggung Nirvana lainnya, ucap Moling dengan lembut mengutuk dari belakang Lindong. Lindong sedikit menyipitkan matanya, namun dia tidak terkejut bahwa ada kerajaan lain selain Kekaisaran Millennium Ice atau Bingsuan dan Kerajaan Wu besar yang tertarik oleh kunci kuno misterius. Pasti ada faksi lain yang bersembunyi di kegelapan, dan pria ini mungkin salah satunya. Ketika dia melihat Motei dan yang lainnya turun dalam keheningan, sosok hitam itu menyeringai bangga. Setelah itu, sosoknya melintas sebelum dia langsung menuju pohon roh surgawi, sementara kerumunan menyaksikan dengan pahit. Ketika mereka melihat pemandangan ini, Moling dan yang lainnya berubah menjadi tegang. Sementara itu Lindong menyipit, namun sementara matanya berkilauan, tangan Motei tiba-tiba meraih Lindong saat dia dengan lembut menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lembut, "Lupakan saja, kita tidak bisa mengalahkan orang itu. Itu karena jika mereka menyinggung praktisi tahap nirvana yang misterius ini, mereka mungkin akan menemui ajalnya." "Jangan khawatir," ucap Lindong dengan lembut tersenyum sebelum dia memiringkan kepalanya dan menyaksikan sosok hitam yang menukik ke arah pohon roh surgawi. Dalam sekejap mata, dia muncul di atas pohon. Setelah itu, Yuan Power-nya yang kuat langsung berubah menjadi tangan Yuan Power yang besar yang dilambaikan mencapai pohon itu. Namun, saat tangan Yuan Power raksasa itu akan meraih pohon roh, cabang pohon roh yang awalnya sunyi tiba-tiba menyapu keluar. Pada saat yang sama, cahaya hijau muncul di cabang-cabang dan bau berdarah samar-samar timbul. Hal ini menyebabkan ekspresi Lindong berubah sedikit. Sosok hitam itu ternyata tidak menyangka bahwa pohon roh surgawi sebenarnya mampu menyerang seseorang. Segera ekspresinya berubah. Namun pria itu adalah seorang praktisi panggung nirvana. Oleh karena itu, tubuhnya menggeliat dengan cara yang aneh, benar-benar menghindari ranting-ranting itu. Telapak tangannya mirip dengan pisau, segera memotong beberapa cabang pohon dengan kekuatan yang luar biasa. Namun, metode barbar ini tidak banyak berguna. Sebaliknya, itu hanya semakin mengesalkan pohon roh. Ranting-ranting yang patah terpotong menggeliat saat mereka dengan cepat beregenerasi kembali, memenuhi cakrawala saat menghujani sosok hitam itu. Motei dan yang lainnya terlihat kaget pada adegan ini. Terbukti, mereka tidak pernah menduga bahwa sebatang pohon bisa menjadi sekuat ini. Pohon roh bukanlah objek biasa dan memiliki kecerdasan yang belum sempurna. Selanjutnya, cabang-cabangnya memberikan racun mematikan. Itu dikenal sebagai poison simbol surga. Bahkan, praktisi panggung nirvana akan terancam jika dia bersentuhan dengannya. Ucap Lindong tersenyum lembut saat dia menjelaskan ketika dia melihat ekspresi Motei dan sisanya yang bingung. Ternyata, alasan Lindong tidak bergerak sebelumnya adalah karena dia tahu ini akan terjadi. "Haruskah kita pergi sekarang?" ucap Motei bertanya dari samping. Praktisi tahap nirvana yang misterius ini bukanlah seorang yang baik hati. Oleh karena itu, setelah dia berurusan dengan pohon roh simbol surgawi, nasib yang sama mungkin akan menimpa mereka. "Pergi? Bagaimana kita bisa pergi dengan tangan kosong setelah menemukan harta seperti itu?" ucap Lindong tersenyum, sementara matanya menatap sosok hitam yang sedang terjebak oleh cabang yang tak terhitung jumlahnya. Segera, sosok Lindong tiba-tiba bergerak saat dia langsung melompat ke depan. Ketika dia melihat tindakan Lindong, Motei menggigil, sementara seluruh tubuhnya mulai bergetar. Dia tidak pernah membayangkan Lindong akan sangat berani untuk benar-benar bersaing dengan seorang praktisi panggung nirvana.
Sosok hitam yang saat ini terjerat oleh pohon roh surgawi juga memperhatikan tindakan Lindong. Segera kilatan dingin melintas di matanya saat dia dengan marah berteriak, "Beraninya kamu!" Namun Lindong hanya tertawa kecil menanggapi ancaman ini. Kakinya segera mengeksekusi Sky Purity Wanderer Step dan tubuhnya berubah menjadi gumpalan asap hijau, memungkinkan dia untuk menghindari semua cabang pohon roh. Gerakannya sangat lincah dan dia tidak mematahkan satu cabang pun. Itu karena dia tahu bahwa semakin dia memotong, semakin banyak cabang akan muncul. Dan jika dia memilih untuk memotongnya secara biadab, dia akhirnya akan ditenggelamkan oleh cabang-cabang itu. Pada saat itu, bahkan seorang praktisi panggung Nirvana akan berakhir dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Tubuhnya dengan cekatan menghindari cabang-cabang menari. Di bawah tatapan marah sosok hitam, Lindong muncul di sebelah batang pohon surgawi. Matanya terfokus pada pusat batang pohon. Di sana, urat-urat pohon terbentuk menjadi simbol yang sangat aneh, yang tampaknya mengeluarkan pancaran aneh dan kuat. Itu adalah pusat pohon roh simbol surgawi, dan semua energi aneh dalam pohon ini terkonsentrasi pada simbol ini. Selama seseorang mengambilnya, seseorang akan sepenuhnya menundukkan pohon roh simbol surgawi. Saat dia menatap simbol yang terbentuk dari urat pohon yang praktis dalam jangkauannya, Lindong tertawa. Sementara itu, pohon roh surgawi tampaknya telah mendeteksi niatnya. Lalu, cabang yang penuh dengan racun simbol surga langsung menyerang dengan kejam pada Lindong. Namun, Lindong memilih untuk menghindari serangan pohon roh. Segera, tangannya membentuk cakar dan dia tiba-tiba mengulurkan tangan. Sebuah kekuatan yang tangguh menyembur keluar. Dengan kejam menyambar simbol yang berkedip-kedip, dengan paksa merobeknya menjauh. Ketika simbol di pusat pohon roh menghilang, pohon roh mulai membusuk dengan cepat, sementara semua cabangnya runtuh. Lindong memegang simbol pohon roh di tangannya, sebelum membalik telapak tangannya dan menyimpannya ke tas Qiankunnya. Segera, dia merasakan niat membunuh jahat di belakangnya. "Bocah, aku akan memberimu satu kesempatan. Serahkan dan lepaskan itu. Mungkin saya dapat membiarkan Anda hidup," ucap sosok hitam itu melayang di udara, sementara matanya seram seperti hantu saat ia menatap Lindong. Sementara itu, kata-katanya dipenuhi dengan niat membunuh yang kaya. "Anda pasti sedang bermimpi," ucap Lindong sangat sederhana, namun menyebabkan sosok hitam menjadi begitu marah. Ketika mereka melihat sosok hitam itu mencapai batas kemarahannya, Motei dan lainnya tahu bahwa mereka tidak bisa lagi berdamai dengan praktisi tahap Nirvana ini. Bersambung, lanjut ke part selanjutnya ya. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti